Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya Muhammad Zidan Ramadan. NIM saya 2020 01038. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, yang di dalamnya meliputi pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, juga penjelasan pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, baik, untuk poin yang pertama, poin A adalah menjelaskan tentang pengelolaan kurikulum. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan kurikulum? Menurut para ahli, di sini saya mengutip dari menurut Alawiyah yang keluar pada tahun 2013. Beliau mengatakan bahwa pengelolaan kurikulum adalah sebuah proses menggerakkan semua unsur manajemen atau pengelolaan dalam rangka memaksimalkan atau mengoptimalkan pencapaian-pencapaian tujuan pendidikan yang dilaksanakan dalam lembaga pendidikan. Nah, dari pengertian di atas atau dari pengertian ahli di atas, saya dapat ambil kesimpulan bahwa pengelolaan pendidikan itu merupakan sebuah proses untuk memaksimalkan potensi yang akan mencapai tujuan di dalam lembaga pendidikan. Karena pengelolaan kurikulum sendiri itu juga yang di dalamnya merupakan ada tujuan. Nah, apa tujuan dari pengelolaan kurikulum ini? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengefektivitaskan kegiatan di sekolah serta sebagai parameter atau sebagai parameter ya untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga kemampuan guru dalam mengelola kelas itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ketika seorang guru sudah sudah bagus dalam mengelola pengelolaan kurikulumnya, dibuat dengan sedemikian rupa supaya murid-muridnya dapat mengerti atau memahami apa yang akan disampaikan, maka pembahasan kedua adalah tentang pengelolaan pendidikan. Apa pengelolaan pendidikan itu? Yakni mengatur kegiatan-kegiatan para siswa untuk menunjang proses belajar sehingga dapat berjalan dengan lancar. Nah, ketika kurikulum itu dibuat sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, turun kepada dinas perhubungan, ya, lalu misalkan turun lagi kepada pemprov dan kepada daerah, mengatur kurikulum sedemikian rupa. Setelah kurikulum itu dikelola, maka tujuan selanjutnya atau objek selanjutnya yang harus dikelola adalah peserta didik. Karena ketika kurikulumnya sudah bagus namun pengelolaan peserta didiknya tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Karena apa? Karena ketika pengelolaan peserta didik itu tidak diatur, maka kegiatan-kegiatan peserta didik itu tidak akan berjalan dengan lancar, tidak tertib, tidak teratur, sehingga tidak akan memberikan kontribusi dan mencapai tujuan dari pengelolaan kurikulum tersebut. Karena dalam proses ini gitu ya, dalam tahapan ini juga sangat berkesinambungan antara pengelolaan pendidikan juga pengelolaan kurikulum. Itu ketika kita melaksanakan pengelolaan itu dengan baik, maka kita akan mencapai tujuan dan mencapai manfaat atau akan mendapat manfaat dari pengelolaan peserta didik yang baik. Tujuannya adalah untuk mengatur, ya, tujuan pengelolaan peserta didik adalah untuk mengatur peserta didik agar kegiatannya itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, tidak acak-acakan. Karena kalau misalkan kita mengandalkan hanya masuk saja gitu ya, memberikan materi tanpa dikelola atau tanpa diatur sedemikian rupa, maka kegiatan-kegiatan itu bisa saya jamin tidak akan berjalan dengan lancar karena tidak adanya proses pengelolaan, baik pengelolaan kurikulumnya atau pengelolaan peserta didiknya. Nah, lalu penjelasan terakhir yakni tentang
apa yang dimaksud dengan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, sebelum jauh kita membahas ke situ gitu ya, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidik dan apa itu tenaga kependidikan. Pendidik sendiri adalah merupakan orang yang di dalamnya meliputi kegiatan mendidik seperti guru, dosen, konselor, pamong pelajar, tutor, instruktur dan lain sebagainya. Kalau mungkin di pesantren bisa disebut sebagai ustadz, asatid gitu atau pak kiai. Nah, lalu tenaga kependidikan itu siapa dan apa? Nah, tenaga kependidikan itu adalah sekumpulan orang atau seorang masyarakat yang ingin mengabdikan dirinya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi kalau pendidik itu orang yang mendidik seperti guru yang telah saya sebutkan. Kalau tenaga kependidikan adalah orang yang membantu menunjang proses pendidikan. Nah, setelah kita tahu siapa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu, maka kita dapat memahami gitu maksud dari pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yakni adalah aktivitas ya, suatu aktivitas yang dilakukan dari mulai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusianya, seleksinya, penempatannya, pemberian kompensasinya, penghargaan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah tahu tenaga pendidik itu siapa dan tenaga kependidikan itu siapa, maka untuk mengelolanya pun tidak akan berbelit-belit gitu, tidak akan pusing karena kita sudah tahu gitu batas tenaga pendidik sampai mana, tenaga kependidikan juga sampai mana. Seperti itu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, dan terakhir tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.